dan mohon kiranya bisa mengikuti kemudian nanti bisa memahami apa yang akan disampaikan tidak waktunya ya 1,5 jam ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Ciracas 10, Bapak Darmadi SPD, yang telah memberi kesempatan saya untuk melakukan pengimbasan sosialisasi budaya positif program guru penggerak yang saya dapatkan pada hari Sabtu tanggal 4 November di SMK 58 kemarin. Sebelumnya saya buka dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk bisa hadir di dalam forum ini. Mudah-mudahan ini menjadi saling sharing kita terhadap apa yang telah saya dapat kemarin tentang pengimbasan program calon guru penggerak. Jadi program ini mengapa kemarin hanya satu orang yang terpilih, mungkin itu random dari dinas, adalah untuk mengimbaskan budaya positif dan program guru penggerak supaya teman-teman guru mau mengikuti program guru penggerak tersebut gitu. Yang kalau kita lolos nanti 9 bulan pendidikannya. Jadi pemerintah melihat, kayaknya orang dinas itu melihat belum, yang kemarin ikut itu adalah belum ada guru penggeraknya. Jadi sekolah-sekolah yang belum ada guru penggeraknya maka diundang, lalu ada pengimbasan yang itu harusnya 9 bulan tapi dihabiskan dalam waktu 1 hari kemarin, dan saya harus menyampaikan lagi selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, mudah-mudahan tersampaikan walaupun cuma kulit-kulitnya mungkin ya. Nah, gitu. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judulnya memang penerapan budaya positif di SDN Ciracas 10. Nah, jadi konsep intinya dari budaya positif adalah yang pertama ini perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu ada motivasi perilaku manusia, positif kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, nilai-nilai kebijakan, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Teman-teman, apakah ada yang sudah tahu tentang ini? Nih, saya terus terang kemarin ada beberapa yang saya baru saya dapat, yaitu tentang ini, segitiga restitusi ini yang baru saya dapat. Nah, ini adalah cara menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa di sekolah. Mohon maaf ya Pak Ibu. Ya. Nah, ini adalah yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kalau dari bahasanya, universal itu adalah menyeluruh, ya, menyeluruh. Jadi sesuatu yang besar, nilai-nilai universalnya kemudian menjadi nilai-nilai yang disepakati kita bersama-sama. Kalau kita lihat. Dalam sesi ini tujuannya adalah menjelaskan makna kontrol dari paparan teori Dr. William Glasser, serta konsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya pada lingkungan, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Saya besarin dulu deh. Nah,
Lalu menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebijakan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah hingga nanti akan tercipta sebuah budaya positif yang berada di lingkungan sekolah kita. Nah, pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada apakah menurut teman-teman jenis hukuman yang dapat mendisiplinkan anak yang selama ini kita lakukan. Kira-kira apa nih yang teman-teman lakukan di kelas untuk anak-anak ketika mendisiplinkan anak, kira-kira apa hukumannya? Ya, boleh Pak Abdul, silakan. Ya, kalau hukuman fisik kita sudah ada larangan ya, jadi tidak boleh. Termasuk juga berupa hujatan, mengelan dan lain sebagainya. Makanya mungkin satu di antara yang menjadi pilihan adalah menulis. Iya. Ya. Menulis di sini maksudnya kita sesuaikan juga dengan tingkatannya. Kalau misalkan kelas rendah, menulisnya misalnya saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan kalau untuk kelas tinggi menulisnya adalah membuat semacam esai atau uraian. Ya, baik. Ada teman-teman yang lain? Ada? Pak Abdul menulis, saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan apa langgar gitu. Ada lagi teman-teman yang lain? Misalkan nggak ngerjain PR, apa tuh yang teman-teman lakukan kalau di kelas? Mungkin ya corona. Melakukan kita tidak selesai ataupun tidak menekan PIP, mungkin saya keluar dari kelas, melanjutkan menekan PIP di lorong. Ya, berarti meminta siswa untuk keluar kelas dan mengerjakan tugasnya sampai selesai gitu ya. Oke, baik. Nah, itu positif ya kalau kita lihat. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju nggak kita kayak gini? Kalau hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau enggak, teman-teman? Setuju ya. Lalu yang kedua, memberikan hukuman hal positif kayak tadi Pak Abdul, menulis, membaca ya. Terus kalau misalkan di agama Islam, mungkin Pak Wisnu suruh menghafal surat pendek gitu kan. Nah, memberikan. Lalu ya ini karena terus membersihkan halaman sekolah atau suruh nyapu. Yang ketiga adalah apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa, iya. Penghargaan yang biasa lakukan itu kira-kira berupa apa? Misalkan ujian. Nah, adakah yang memberi barang atau memberi sesuatu? Ada ya Pak? Ya, kadang-kadang beri barang ya, yang keluarin kocek sendiri ya. Iya, gitu. Sebuah penghargaan. Iya, oke, baik. Memberi nilai pun sebenarnya memberikan nilai, ya, berupa sejenis penghargaan, bisa berupa barang, pujian, kemudian tadi nilai gitu ya, bisa itu menjadi sebuah penghargaan. Nah, ini kita lewat aja ya. Ini sebenarnya ada games-games ya teman-teman saya. Kita nggak usah karena waktunya juga nggak terlalu panjang. Baik, kita akan lihat bagaimana penguatan pemahaman ini. Nah, perubahan paradigma teori ilusi. Nah, ilusi kontrol ini menurut tadi William, jadi ada ilusi guru mengontrol siswa. Ya. Lalu kira-kira ilusi guru mengontrol siswa. Siswa kalau guru nggak dikontrol, anak-anak semaunya, terus berantakan. Kalau nggak ada gurunya, kira-kira apa yang terjadi tuh pada kelas? Aur-auran, berantem, timpuk-timpukan dan segala macam ya Bu ya. Nah, kemudian ada ilusi bahwa, mohon maaf, kan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Kamu makanya contohnya gini, kalau membuat orang merasa bersalah,
Makanya ingat, jangan berbuat seperti itu. Kasihan mama kamu udah banting tulang, pagi-pagi jualan ke pasar. Kita sering nggak lakukan itu, gitu. Mengingatkan supaya mereka akhirnya ya menyadari bahwa ya aku salah. Jadi niat kita adalah untuk mereka menyadari bahwa ingat loh, orang tua kamu tuh udah susah payah gitu kan. Eh, bekerja keras untuk membiayai kehidupan kamu, maka itu menimbulkan rasa bersalah pada anak-anak. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Terkadang kita mungkin ada sedikit memaksa anak untuk menyelesaikan pekerjaan, harus tepat waktu, ya harus ya sedikit memaksa lah ya. Kita lihat lagi. Nah, baik, ini Bapak Ibu, ini adalah disiplin positif menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Nah, ketika kita tidak bisa, kita kira-kira bisa gak sih Bu, Bapak Ibu mengontrol orang lain untuk melakukan sesuai keinginan kita, gitu. Nggak bisa ya kita mengontrol gitu. Misalkan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, mungkin ada kita, dia tidak lakukan. Mungkin nggak, ketika tidak ada kita, dia nggak melakukan. Iya. Jadi kita tidak bisa sepakat, tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya nggak? Misalnya kita mau marah, tapi nggak jadi marah karena kita bisa mengatasi emosi yang ada di dalam diri kita sendiri, mengontrol. Nah, ini dia. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi dalam perilaku yang tujuan ini ada teori motivasi. Nah, tadi nih, teori motivasi itu untuk menghindari hukuman, ada mendapatkan imbalan, nanti kita bahas satu-satu, untuk menghargai diri sendiri. Lalu kebijakan universalnya akhirnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Modal berpikir, menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini 8 kontrol, posisi kontrol. Nah, ini kita nih, kita kira-kira ada di mana kita posisi sebagai guru? Apakah kita seorang guru penghukum? Apakah kita adalah seorang guru pembuat rasa bersalah? Apakah kita jadi guru sebagai seorang teman? Apakah kita guru pemantau? Ataukah kita seorang guru yang manajer? Baik, saya lanjutkan dulu. Perubahan paradigma, stimulus, respon positif, teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Misal, di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti kita di sini, banyak ada 29 guru dengan kepala yang berbeda, pasti juga punya pemikiran yang berbeda. Bisa jadi ada berita A, lalu nyampenya C, D, E, F. Bisa jadi, bisa sampai Z. Yang akhirnya terkadang itu bisa memicu perpecahan, memicu prasangka buruk, dan lain sebagainya. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misal ada siswa kita yang tiba-tiba melakukan kesalahan, berbohong atau memecahkan sesuatu misalkan, menjadi sebuah itu kesalahannya. Kita lihat ya itu salahnya itu. Respon orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Memaksa ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Cara berpikir menang atau kalah dari sesuatu inilah yang menjadi ini kita bisa kontrolin. Jadi sesuatu, wah kalah kamu udah kalah, saya menang gitu. Jadi kebahagiaan orang bisa dari sini. Kan itu teori kontrol manusia ya, merasa menang dari orang lain,
atau merasa kalah dari orang lain. Nah, ketika di teori kontrol ini, kita akan menjadi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Akhirnya menjadi memiliki paradigma yang berbeda. Beda-beda tetapi tetap satu jua kayak Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi nggak semuanya harus berpandangan seperti kita. Jadi kita juga nggak boleh membenci orang lain, terus ngajak-ngajak orang lain benci sama orang lain, atau menyukai orang lain kita juga harus menyukai juga, kan nggak juga gitu ya. Jadi semua perilaku manusia itu memiliki tujuan, nggak ada yang nggak punya tujuan. Bapak ibu ke sekolah tujuannya untuk apa? Ngajar, mungkin pasti punya tujuan supaya dapat duit dan segala macam. Kita tidak terus orang lain bisa mengontrol saya, nggak bisa dikontrol orang lain. Nggak ada yang bisa kontrol saya harus melakukan A, harus melakukan B. Tapi hanya kita sendiri, diri sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya juga nggak bisa mengontrol Bapak Ibu, Bu Dinda. Saya kontrol, Dinda pakai baju merah, Dinda. Itu masa namanya, ya kan? Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jika ada sesuatu cara strategi kita yang salah, bisa jadi kita merubah strategi yang baru untuk menjadi pilihan baru supaya tujuannya tercapai. Nah, paling tidak kita berpikirnya ini kan tadi berpikir menang dan kalah, ini kita berpikir win-win solution ya, mencari menang-menang nih, nggak ada yang kalah, nggak ada yang merasa dirugikan. Baik, saya lanjutkan ke makna disiplin. Disiplin Pak Abdul tiap hari nih. Disiplin, tepat waktu, pakai seragam, rambut gak boleh panjang. Nah itu kan disiplin ya. Kita udah punya aturan sekolah Ciracas 10 dipasang di banner besar di sana. Nah itu anak-anak tertarik sekali kemarin melihat, saya lihat. Apakah mana disiplin? Nah, dari bahasa Latin, disiplina artinya belajar. Berasal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau yang masyarakat Indonesia sekarang adalah makna disiplin adalah suatu yang harus dipatuhi. Gitu. Berarti kalau dia melanggar disiplin, melakukan kesalahan, ya, gitu. Baik. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan yang mengolah perilaku individu, terutama kita kontennya sedang bicara tentang anak-anak. Ini adalah mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini berfokus pada memberikan pengarahan, panduan, dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Jadi disiplin positif ini yang ingin diciptakan oleh program guru penggerak untuk menjadikan anak melakukan kedisiplinan itu yang berasal dari diri mereka sendiri. Kesadaran dari individunya, dari seorang anak. Oh, jadi kalau gurunya keluar udah nggak ada lagi yang ribut, lempar-lemparan dan segala macam, tapi mereka tetap tertib. Nah, itulah bagaimana caranya kita membangun disiplin positif itu yang menjadikan anak-anak kalau nggak ada gurunya nggak pacar-kacir, tetap melakukan, tetap belajar sendiri, tetap belajar di rumah atau tertib di kelas. Nah, pentingnya disiplin positif, ya, pembelajaran menjadi lebih efektif. Tapi sebelum saya melanjutkan, karena ini jam-jam rawan, saya mau kasih kopi buat teman-teman supaya nggak ngantuk. Nah, kopinya, kan teman-teman ikutin aku ya, gini. Nah, saya mau kasih kopi buat teman-teman, ya. Hitam,
nikmat, mantap. Bisa ya, ya. Nikmatnya pakai kol-kola kayak Pak Ustadz. Nah, pakai kol nikmat. Nah, gitu ya kan? Ya, oke. Kita bikin kopi dulu. Yuk, 1, 2, 3. Hitam, nikmat, mantap. Nah, ya. Supaya teman-teman nggak ngantuk, saya kasih kopi. kopi kopi beneran ntar ya. Apa Ustaz jadi melek tuh. Nah, iya. Baik teman-teman, apa sih pentingnya disiplin positif? Kita lanjutkan. Nah ini yang ingin dicapai oleh pendidikan Indonesia adalah disiplin positif di semua apa namanya sekolah-sekolah dan buat masyarakat Indonesia juga harusnya ya. Yang pertama adalah pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, jadi disiplin positif cenderung lebih terbuka karena untuk belajar karena mereka merasa didukung dan diperlakukan dengan adil. Nah, lalu mengembangkan empati. Nah, melalui disiplin positif, peserta didik belajar memahami perasaan orang lain sehingga mengembangkan kemampuan empati yang penting dalam interaksi sosial. Jadi menumbuhkan empati mereka. Oh, udah berinisiatif kalau ada temannya yang kesulitan dibantu. Sudah nggak lagi bantuin dong temennya. Udah nggak usah kita kasih instruksi seperti itu, tapi sudah terbangun bahwa oh iya loh ini teman aku sedang kesusahan, kesulitan, aku bisa membantu. Ayo kita saling bantu. Kemudian ada pembentukan karakter yang kuat. Disiplin positif membentuk karakter yang kuat dan dengan mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, rasa hormat terhadap orang lain. Mendidik karakter di dalam anak usia dini, bagaimana caranya? Kita perlu keteladanan yang penting dari guru-guru juga, dari lingkungan sekolah. Jadi atmosfer sekolah ini terbentuk dengan disiplin positif dengan membentuk penguatan karakter ini. Pencegahan perilaku negatif. Dalam memahami akibat dari tindakan mereka, peserta didik lebih mungkin menghindari perilaku negatif dan melibatkan diri dalam tindakan yang positif. Seperti apa ya? Mereka sudah bisa memilih. Ketika disiplin positif ini sudah terbangun, maka siswa itu sudah nggak ikut-ikutan. Oh enggak, saya diajak si A, saya diajak si B. Nah itu sudah dia udah bisa say no, enggak aku nggak mau. Gitu. Enggak itu salah. Perbuatan kamu salah, aku nggak mau ikut-ikutan. Gitu. Jadi mereka nanti sudah bisa memilah dan memilih perbuatan apa yang baik dan yang buruk. Gitu. Baik. Nilai-nilai kebijakan, ya, nilai-nilai kebajikan, kebijakan lagi. Udah ngantuk juga saya rupanya. Sifat-sifat kopi lagi. Ah, lain dong, popcorn dong. Kan kita lagi nonton nih ya teater Buica. Nah, saya mau kasih tepuk popcorn buat teman-teman deh, biar nggak ngantuk lagi. Saya yang ngantuk sebenarnya ya. Tepuk popcorn. Langsung dijawab kan, ketika saya lama delay langsung ada yang jawab. Luar biasa responnya Bu Kapin ini. Iya, popcorn, hore gitu. Saya lupa deh. Iya. Nah, baik teman-teman nih, nilai kebajikan menurut Dr. William tadi masih dalam teori kontrol. Itu setiap perilaku perbuatan memiliki sebuah tujuan, pasti. Tadi saya wawancara guru penggerak, ditanya, Ibu tujuannya apa? Tujuan hidupnya apa? Saya ditanya, pertama tujuan hidup saya masuk surga, saya bilang gitu ya. Saya bilang terus tujuannya apa ya? Karena saya bekerja, ya saya ingin anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, cerdas dan mampu menghadapi tantangan di era 2021 nanti. Ya, nah itu deh saya jawab. Tuh pasti manusia itu punya tujuan dalam hidup.
Lalu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini menurut Diane Gosen. Gosen nih, bacaannya Gosen apa? Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah tujuannya. Nah, ini yang dari kurikulum Merdeka pun kan tujuannya menjadikan anak-anak Indonesia memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila? Ya ini beriman, bertakwa, mandiri, kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ingat gak lagunya? Nah, mau nyanyi dulu? Ayo kita nyanyi dulu. Nah, gimana nyanyinya? Belajar Pancasila, beriman dan pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa ya, itu profilnya. Dan itu akan yang terjadi teman-teman ketika di abad 21 nanti, itu udah gak ditanya lagi nilainya berapa, lulusan mana, lulusan UI, lulusan Trisakti, lulusan ini, no, gak ditanya. Tapi kau punya skill apa? Bisa nggak komputer? Bisa nggak operasi Excel? Bisa nggak ini? Bisa nggak bagaimana cara siswa kita, anak-anak kita berkomunikasi yang produktif, yang efektif? Bagaimana mereka dengan problem solving mereka, bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi? Karena udah mulai dari sekarang ada teknologi AI ya, apa AI kan ya? Ya kan Pak Mahfud, bener nggak? Nah, semuanya udah dilakukan. Saya mau masuk geraha aja udah pakai tab, pakai kartu, udah nggak ada petugasnya. Semuanya jadi lapangan pekerjaan buat anak-anak kita nanti ke depan mungkin udah mulai berkurang karena semuanya dikerjakan oleh robot, oleh mesin. Tapi siapa yang dipilih? Tapi robot tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi robot itu diprogram untuk mengerjakan sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu, membantu ngangkat, udah nggak ada tuh kerjaan kuli. Tol aja udah nggak ada orangnya, maksudnya udah pakai tap aja langsung, udah pakai sensor, tinggal hus aja masuk tol. Nah betul, ya nggak ada parkir, nggak ada, iya. Makanya bagaimana tuh kita menciptakan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang bisa menyelesaikan masalah, yang bisa menciptakan inovasi terbaru. Ya, yang bisa berkomunikasi yang efektif, berkomunikasi dengan orang lain, yang berempati, dan semua itu ada di sini nih profil pelajar Pancasila ini. Berkebinekaan global yang mereka dapat menerima dari ilmu-ilmu dari luar, tapi bisa menyaringnya mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah itu dia, itu tujuannya. Masuk ke nilai kebijakan universal. Ya. Kebajikan. Saya tuh kebijakan lagi ya. Salah ngomong. Tapi lagi ya. Jangan. Nanti tensinya naik kalau kebanyakan kopi. Itu kenapa dia pakai kerudung? Kopi susu katanya. Ya udah, ini aja kebajikan universal. Ini adalah prinsip moral dan etika yang diterima secara luas dan hampir setiap budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Nilai-nilai ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar tentang apa yang benar dan salah, serta bagaimana kita seharusnya berperilaku terhadap orang lain dan lingkungan kita. Jadi kebajikan universal ini menyeluruh, jadi mendunia. Enggak mungkin aja saya orang Kalimantan, saya makan dalam keluarga berbaris sambil ngomong, sambil gini makannya. Mungkin di daerah Jawa menjadi suatu
itu kok nggak sopan ya makannya kayak gitu. Tapi di daerah saya itu biasa-biasa saja, rumah-rumah saja, ya enggak. Gitu. Enggak. Ya ada yang kesel Pak. Jadi kalau makan sambil ngomong itu nyembur-nyembur gitu. Jadi, saya ya biasa aja, ya enggak. Kalau di Medan gimana Bu Desti? Sama harus kita apain. Nah itu begitu. Tapi mungkin juga di Jawa enggak. Oh di Jawa saya punya kakak ipar, kalau di Jawa itu sendok nyampe nggak kena piring. Nggak boleh bunyi Pak. Kalau tidur bajunya nggak berantakan, masih pakai gesper, begini aja tidur. Ya Allah, saya bilang itu kakak ipar saya. Lah kita mah jabrik ya tidur. Jabrik kesana kemari udah gak karuan. Lah dia rapi, tidur begini, bangun juga begini. Ya Allah luar biasa. Mungkin tata krama yang diajarkan di lingkungan keluarganya memang seperti itu. Jadi memang kebajikan itu beda-beda di setiap daerah. Ya. Lalu pentingnya nilai-nilai kebajikan universal. Ya ini. Yang pertama pandangan moral. Nah, pedoman. Jadi teman-teman kita kan di sini beda agama nih banyak nih tuh. Ya, ada Parona, ada Bukapini Kristen. Oh iya, Bukapini. Dia lagi dong. Wah, dia. Kayaknya udah bolongin kan. Iya. Jadi benar. Kebajikan universal ini yang bisa diterima oleh semua agama gitu ya. Mungkin kalau kita di Islam ada pendidikan akhlakul karimah ya. Memang kalau di umumnya adalah pendidikan karakter gitu. Jadi yang pertama adalah pedoman moral. Ini memberikan pedoman moral yang kuat pada individu, membantu mereka membuat keputusan yang baik dan beretika. Pada dasarnya semua setuju, semua agama setuju bahwa bertakwa, beriman kepada Tuhan itu menjadi hal yang penting. Karena kalau kita tidak beriman, kita tidak meyakini bahwa siapa yang menciptakan kita. Gitu. Kemudian yang kedua, penghargaan terhadap keberagaman. Nah, nilai kebajikan universal mempromosikan penghargaan terhadap keragaman budaya dan latar individu, menciptakan lingkungan inklusif. Nah, itu tadi yang saya ceritakan bagaimana perbedaan budaya di antara kita, agama. Lalu pemahaman tentang kebaikan. Nilai-nilai ini membantu individu untuk memahami makna sebenarnya dari kebaikan, mendorong mereka untuk berperilaku baik terhadap orang lain. Pada akhirnya akan mengembangkan karakter yang holistik, menyeluruh. Nah, membantu mengembangkan karakter yang holistik termasuk integritas, kejujuran, dan keadilan. Banyak orang pintar di negara kita, apalagi banyak orang pintar tapi korupsi. Banyak orang pintar tapi gak jujur, terus mukulin orang lain. Nah itu banyak gitu. Itu pintar doang tuh, tapi karakternya tidak baik. Integrasi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah ini integrasinya apa nih? Nah, pendekatan yang sangat efektif. Jadi dari disiplin positif menjadi pendekatan yang sangat efektif dalam pembentukan karakter ini. Mengintegrasikan disiplin positif dengan penerapan nilai kebajikan universal, kebajikan. Ayo teman-teman itu diem aja. Ya. Nah, jadi ya intinya mah kita mah mengajarkan inilah ya, mengajarkan nilai-nilai etika dan moral sambil memahami bahwa setiap individu itu memiliki potensi dan tumbuh belajar dari kesalahan mereka. Jadi ketika mereka mereview, merefleksi, makanya kalau di kurikulum Merdeka kan ada refleksi. Belum kurikulum Merdeka juga kita refleksi. Saya sendiri pun kadang enggak deh, mungkin setiap malam mungkin sebelum tidur merefleksi diri apa yang sudah saya lakukan hari ini, apakah ada kesalahan yang saya buat. Jadi itu nanti tujuannya ke situ. Nih, mereka akan belajar dari kesalahan mereka untuk memperbaiki diri. Nah,
Lalu manfaat pembentukan karakter melalui disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal bagi peserta didik. Yang pertama, ini akan menjadi karakter yang kuat. Lalu pemahaman moral, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang yang benar dan yang salah. Kemampuan berkontribusi dan pengembangan hukuman yang sehat. Nah, ini dia. Ya, mampu membangun hubungan yang sehat dan harmonis untuk orang lain. Ini. Nah, lalu dan memang kalau ketika kita menerapkan sesuatu yang baik, pasti mesti menemukan kendala-kendala. Kendala dalam penerapannya adalah ini. Ini kadang-kadang kita nggak konsisten. Kayak ibu-ibu mau cantik, tapi kadang-kadang si skincare nggak konsisten. Punya duit beli, kagak punya duit kagak beli. Saya itu. Kasih. Ya nggak. Tujuannya mah kurus, pengen diet. Kadang-kadang ya kita tetap aja. Iya nggak? Dia, aku diet hari ini, tiba-tiba ada soto datang, ayo makan soto makan. Kan sama kita. Ada mie ayam pade, kita makan lagi. Nah itu, ya itulah yang dibutuhkan adalah kesabaran dan konsistensi. Ya, penerapan disiplin positif memerlukan kesabaran dan konsistensi tinggi. Pendidik dan orang tua harus berkomitmen untuk memberikan panduan dan konsensi. Jadi kan mendidik anak tidak seperti membalikkan telapak tangan ya, tapi di dalam otak manusia yang terbagi menjadi 3 bagian itu, jadi penerapan disiplin itu akan tersimpan di dalam memori otak korteksnya mereka. Mungkin saat di SD itu enggak anaknya gimana ya? Masih kurang bisa disiplin atau lain sebagainya, tapi nanti mungkin di SMP, di SMA bisa berubah. Terus terang saya menghafal Al-Quran itu yang saya ingat yang kecil. Waktu saya masih kecil. Nah, sekarang suruh ngapalin. Coba teman-teman begitu gak sih? Apa saya doang lagi? Saya suruh ngapalin susah, bener kagak hafal-hafal tuh. Nah, jadi memang ini golden age-nya karena kita udah hilang ya. Jadi tapi kalau di SD itu adalah masa keemasan seorang anak itu adanya di usia dini. Maka perlunya kita melatih, menstimulasi itu dengan baik itu di SD gitu. Dan itu nanti akan tersimpan di sini dan suatu saat akan keluar bahwa oh iya saya harusnya seperti ini, tidak seperti itu. Pengetahuan dan keterampilan. Terkadang pendidik dan orang tua mungkin memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menggunakan pendekatan ini dengan efektif. Makanya ketika kita jadi orang tua, jadi pendidik, kita perlu belajar pedagogi, kemudian menjadi apa sih parenting education ya, juga kan harus ada kayak gitu. Nah ini dia. Karena kalau kita nggak bisa pakai strategi ini, pakai strategi. Ujung-ujungnya, ayo KJP ya. Nggak benar KJP dicabut. Nah, ujung-ujungnya gitu ntar. Itu dia betul. Resistensi dari individu. Beberapa individu mungkin merasa resisten, kebal dah mungkin terhadap disiplin positif, terutama jika mereka terbiasa dengan pendekatan yang lebih otoriter. Anak yang biasanya digalakin di rumah, terus kita baik-baik, lemah lembut, lalu gak kena deh tuh, ya nggak ibu-ibu, bapak ibu. Nah itu dia, karena dia udah kebal sama yang kasar, yang galak, kayak ketika dia dilembutin, wah dia nggak, ini ngomong apa nggak kenal deh, gitu. Ini tantangannya dalam penerapan kebajikan universal itu adalah perbedaan budaya. Nih budaya tadi, di Indonesia banyak banget ya, berbeda budaya dengan budaya lain. Jadi pentingnya untuk memahami dan menghormati perbedaan dalam konten pendidikan. Lalu yang kedua adalah kesesuaian dengan perkembangan usia. Tidak semua nilai
bajikan universal sesuai dengan perkembangan usia individu. Jadi pendidik harus mempertiap perkembangan saat menerapkan nilai-nilainya. Bisa jadi penerapan yang misalnya Bu Desti lakukan di kelas 1 itu tidak berlaku di kelas 5, di kelas 6. Nah, itu berbeda-beda berdasarkan usianya. Makanya seorang guru dididik dengan psikologi perkembangan anak, di pedagogik, ya gitu mengenali bagaimana tahapan-tahapan perkembangan emosi mereka, perkembangan kognitif mereka seperti apa. Kesadaran dan pemahaman. Jadi tidak semua individu memiliki kesadaran dan pemahaman yang sama tentang nilai-nilai kebajikan. Pendidikan dan komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Beda-beda, mungkin pemahaman saya tentang ini berbeda dengan Pak Abdul, berbeda dengan Pak Ronald gitu. Masing-masing kepala, masing-masing cara berpikir. Nah, ini refleksi dari materi yang tadi sudah teman-teman baca bersama saya itu adakah sesuatu yang akan Anda simpan dan dipergunakan di kemudian hari? Adakah? Ya. Ada. Taruhnya di kulkas biar nggak basi, Bu. Nah, lalu adakah sesuatu yang akan dibawa dan digunakan dalam waktu dekat atau sesering mungkin? Ya, iya. Dibawa ada. Nanti bisa dibuka sewaktu-waktu. Adakah sesuatu yang akan Anda buang atau Anda hindari setelah hari ini? Ya, ada ya. Harusnya ditulis tuh. Kalau saya kemarin suruh nulis. Oh, kita gak usah nulis ya. Baik, ini masuk ke sesi 2. Sesi 2. Saya tadi kopi saya apa ya? Saya mau kasih apa sama teman-teman lagi nih? Hah? Es krim aja deh, lagi dingin-dingin mah. Soalnya saya ketawa kalau kayak gitu. Ya, saya mau tepuk es krim, udah pernah waktu itu ya. Tepuk es krim. Jilat. Segar gitu. Ayo Desti, mau jilat-jilat jalan ya. Ayo Bu Desti, ayo maju ke depan. Berempat kita berempat. Iya, sini yang jilatnya di sini ya deh. Iya, ayo bareng-bareng tepuk es krim. Jilat, seger. Ih, seger boleh. Ditambahin sama Pak Ustadz, ih seger. Baik, mungkin ini yang menurut saya sangat penting dari kemarin pengimbasan itu adalah teori ini. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apakah yang selama ini kita lakukan itu sudah benar? Apakah belum? Apakah masih ada yang perlu kita benahi? Nah, tujuannya adalah menganalisa teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan. Menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Hati-hati salah mengucap. Melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktek penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Baik. Nanti materinya saya share teman-teman setelah saya lakukan ini. Nah, ini kemarin saya ditanya. Berarti saya sekarang bertanya pada Bapak Ibu, apa yang menyebabkan Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti kegiatan pengimbasan pada modul PGN ini? Siang-siang, hah? Saya menjawab dengan jujur kemarin.
Saya menjawab pertama itu adalah tugas dari dinas, ya, karena sudah ada surat tugas ya. Yang pertama, yang kedua adalah keinginan tahuan saya tentang CPG, ya, calon guru penggerak, program guru penggerak ini. Ya, keinginan tahu motivasi saya untuk belajar bagaimana meningkatkan kompetensi saya untuk memprofesionalis, gimana ya, menjadikan diri saya profesional dalam bidang keguruan kita ini, gitu saya jawabnya. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak ketika mengikuti datang ke sini bagaimana? Membantu Bu Ica. Ya itu dia, bantuin saya ya, ini dia. Nah, baik, ini ada pertanyaan, jika di sekolah Bapak Ibu menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah, apa yang terjadi ketika warga sekolah? Pertama, mentaati atau mematuhi. Yang kedua, melanggar. Ini apa yang terjadi nih? Kalau kita punya peraturan di sekolah SD Cirata 10 tuh peraturannya banyak tuh kemarin. Nah, lalu apa yang terjadi kalau warga sekolahnya itu mentaati? Kita ngapain nih? Ya udah biarin aja gitu ya Pak ya. Biasa aja ya, nggak ada reward, nggak ada penghargaan. Lalu apa yang terjadi ketika ada yang melanggar? Langsung baru dikumpulin di lapangan. Iya, bisik-bisik tetangga, betul. Nah itu, ya ini yang kita perlu tanya. Nah baik. Nah ini dia teman-teman. Menurut Diana dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama adalah motivasi eksternal. Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga adalah motivasi internal yang tujuannya menjadi disiplin positif. Teori motivasi yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misal kayak saya datang kemarin pengimbasan karena udah ada surat dari dinas, saya motivasinya gimana? Ntar kalau saya nggak datang saya dihukum lagi, ya nggak, dikasih SP atau dipecat sama Bapak Darmadi, dipindahin, gitu kan? Karena ini berarti motivasi saya adanya di sini, menghindari hukuman, gitu. Misalkan kita guru P3 nggak pakai baju putih, pakai baju putih gak sih, bosen, ya kan? Terus mau pakai baju yang lain, enggak, takut dihukum, ada orang BKD datang. Nah, ini kita masuknya di sini. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, ini saya dapat imbalan enggak? Gitu. Kalau saya lakukan ini, saya dapat apa? Banyak gak sih anak-anak gitu? Saya dapat apa, Bu? Oh, kalau saya nilainya 100, saya dapat apa, Bu? Gitu ya. Anak-anak tuh ada yang sering kayak gitu juga. Termasuk kita juga sih. Saya juga. Yang motivasi yang ketiga adalah motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Motivasi inilah yang dianggap paling tertinggi dalam diri manusia. Jadi motivasi untuk menghargai diri sendiri. Bu Ica kenapa mau ikut program guru penggerak? Ya karena saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya. Karena saya menghargai diri saya, supaya saya juga dihargai orang lain, saya harus meninggikan value saya terhadap orang lain. Misal apalagi kalau soal cari pasangan. Ya udah, kalau kamu adanya di situ, ya dapetnya juga jodohnya di situ. Kalau kamu mau dapet yang lebih tinggi, ya berarti kamu harus meningkatkan value kamu, nilai kamu di mana supaya dapat pasangan yang sepadan. Gitu. Ya nggak kira-kira gitu ya. Kalau kita guru ya rada-rada kadang-kadang ya guru, tentara, polisi ya kan. Pasangannya ya. Nih, ya ini yang paling terbaik. Jadi motivasinya itu kenapa kita nggak datang terlambat, kenapa harus datang tepat waktu. Nah ini teori ini
Kalau kita nggak tepat waktu, oh kita dipotong nih, TKD-nya dipotong, iya, ini motivasinya ini juga. Tapi kalau kita menghargai diri sendiri, ya memang saya harus tepat waktu karena murid-murid saya sudah menunggu, gitu. Motivasi dalam diri, jadi ini motivasi intrinsik, ya, udah. Seorang anak belajar pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya. Ini guru kelas 1 nih biasanya nih. Ya enggak? Ketika dia anak udah bisa, teman-teman apa sih yang misalnya siapa ya guru kelas 1 ya, Bu Yeti mana? Oh iya Bu Yeti. Nah Bu Yeti pas anaknya bisa baca, terus dia seneng kan, bahagia, Bu Yeti lakukan apa? Lakukan apa kepada siswanya? Nah, Bu gurunya seneng juga ya dengan wajah-wajah berbinar-binar. Apa yang Bu Yeti katakan sama anaknya? Nah, hebat, pinter. diarak kayak itu ke depan ya, itulah ya. Ya, Desti udah. Desti kalau Siti udah bisa baca. Siti, pokoknya itu terngiang-ngiang tuh Siti ya. Oh Siti udah bisa baca, gitu. Cinta berat sama ibu guru, gitu. Ya. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada dia sedang merasa bangga, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Jadi yang kalau menurut teori ini, ketika ini terjadi, maka kita diam aja dulu. Kalau menurut mereka ya, ini teori ini. Jadi didiemin dulu, baru diapresiasi nanti. Jadi ketika udah lagi seneng-senengnya begitu, terus kamu seneng ya udah bisa baca ya. Nah, jadi dia hilang tuh. Apa namanya hormon apa namanya ya? Lupa. Hormon kebahagiaannya itu akan menghilang dari otaknya. Bukan endorfin katanya. Iya, endorfin, betul. Kalau udah siang-siang ada Indomie ya. Nah ini dia. Dia dihukum oleh penghargaan. Jadi terkadang ada yang kita sebut dengan penghargaan, tapi itu justru membuat suatu hukuman untuk anak. Nah itu saya ya ini untuk pembelajaran buat diri saya sendiri juga, buat teman-teman juga. Ternyata apa yang kita lakukan kemarin-kemarin itu mungkin banyak yang salah. Di saat kita misalnya ibu bapak guru, mungkin saya dulu juga pernah ada bintang-bintang bererot, saya kasih, oh iya kamu udah bisa duit tempel bintang. Satu sisi itu memberi penghargaan untuk si yang mendapat bintang, tapi di sisi yang lain itu memberi hukuman kepada yang lain. Wah dia lagi, emang aku mah nggak bisa kayak dia dapat bintang banyak banget, aku mah udah bego dari sononya begini. Betul ya, jadi yang semakin pintar ya semakin pintar, tapi yang lain menjadi sebuah hukuman buat dia bahwa oh bu guru memberi bintang buat anak yang pintar, aku nggak akan pernah dapat bintang, anakku nggak pintar. Itu dia. Jadi hukuman ini bersifat pengaruhnya itu penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu penghargaan yang disebutkan tadi menjadi tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Ada dua bestie, ya kan?
Nah, yang satu dapat penghargaan, satu enggak. Ngambek. Ngambek. Ada yang ngambek. Nah, jangan ngambek karena temennya dapat dia enggak gitu kan. Kayak saya punya murid di silat ganda, Pak. Yang satu dapat beasiswa masuk ke UNJ, yang jalur prestasi. Yang satu nggak dapat. Karena jatahnya cuma satu. Akhirnya menjadi hubungan retak buat mereka, akhirnya pecah. Dari harusnya berprestasi kan berdua ya. Tapi kuotanya ternyata hanya satu orang. Jadi yang satu orang masuk, yang satu enggak. Nah, itu akhirnya jadi pecah, justru malah akhirnya merusak prestasi mereka. Itu DG gitu. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan adalah hukuman, dan penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kita dapat juara, makanya sekarang kan udah gak ada tuh ranking 1, ranking 2, dan nilai juga kita gak boleh share ke semua karena untuk menjaga psikologis anak yang lain. Jadi nilai itu per individu. Nah, ini untuk menghindari ini dia, itu ya. Saya cepet aja deh, nanti saya share ke teman-teman. Nah, penghargaan efektif yang jika kita inginkan melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Ya. Udah tuh, ya dikasih hadiah. Oh dia, kamu udah pintar, udah bisa jawab bu guru kasih permen. Nah itu contohnya, ini jangka pendek. Jika menggunakan penghargaan lain lagi dan lagi, orang tersebut akan tergantung. Nah ini dia tadi ya saya bilang, mana Bu, ntar saya dapat apa Bu, besok dapat apa Bu, lo kalau udah 10 saya dapat apa Bu. Nah itu, jadi ini lagi dan dia akan tergantung. Nah, iya kebiasaan, dia ngarep jadinya gitu. Jadi kamu melakukan itu, oh enggak aku nyapu nanti dapat hadiah dari bu guru. Nah, itu dia. Jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan kita yang kita lakukan. Tindakan baik yang kita lakukan itu kita nggak sadar ya. Oh ya emang kalau ada sampah ya wajib dibuang ke tempat sampah. Jadi nggak, oh kamu udah bersih-bersih rapi, oh, dikasih hadiah. Nah, itu dia. Ini teman-teman. Nah ini, penghargaan menjadi tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Nggak dihargai, nggak dapat hadiah. Nggak gitu. Udah aku nggak mau lagi. Itu akhirnya, karena itu dia. Nah ini penghargaan merusak hubungan, iri, ya kan. Ntar yang pinter-pinter bikin circle sendiri, berkotak-kotak, ya kumpulan anak-anak kurang pinter sama pinter, itu. Ya ini ngegeng, ya. Jadi iri hati. Nah ini ada kemudian ini pengakuan apresiasi. Ini mungkin kita lakukan ya teman-teman ya. Nih. Apresiasi penilaian positif diberikan seseorang kepada orang lain bisa juga berupa sesuatu yang dia kerjakan. Ini juga lekat dengan hal yang berhubungan dengan karya seni, karya sastra, misalkan kayak hadiah lomba. Nah, kalau hadiah lomba itu memang dia sebuah apresiasi, pengakuan. Kayak juara 1 lomba, juara 2, nah itu bukan sebagai penghukuman. Apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, ya udah, ini mah udah nih ya. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi hukuman ini ternyata memang kita harus sepakati di awal, teman-teman. Atau pengarahan dari pihak guru baik sesudah dan sebelumnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis, murid anak disakiti oleh suatu perbuatan. Kira-kira kalau misal saya, oh kamu terlambat masuk kelas,
sana lari di lapangan 5 kali. Apakah itu hukumannya efektif atau tidak? Nah, itu tidak. Tapi kalau Pak Irwan yang bilang, oh kamu terlambat masuk kelas Bapak, kamu lari 5 kali putaran. Kira-kira itu efektif atau tidak? Itu efektif karena Pak Irwan adalah guru olahraga. Jadi ada korelasinya nggak sama kita gitu. Jadi hukuman yang diberikan haruslah yang korelasi dan disepakati dari awal. Nah, konsekuensi terjadi dalam bentuk yang sudah terencana. Nih konsekuensinya. Jadi kita sudah membuat sebuah kesepakatan, lalu ada konsekuensinya. Jadi anak-anak sudah tahu hukuman apa yang akan dia terima atau konsekuensi apa yang dia terima, gitu ya. Nah ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Teman-teman nanti kita bisa baca sendiri. Nah ini dia. Apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya janji tidak akan terlambat lagi. Apakah ini hukuman atau kuncinya deh. Nah, nih ya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas teman, tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi, ya, konsekuensi karena ini pelajaran PJOK, betul. Nah itu dia. Itu deh, tadi saya udah kepencet ya. Ini dia teman-teman, ya itu. Nah, baik. Ini mungkin kayaknya udah terakhir deh. Nah, alhamdulillah. Nah, restitusi. Apa ini restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Jadi kita melatih mereka untuk problem solve-nya mereka, menemukan solusi sendiri. Dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Gitu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dia. Restitusi tidak hanya melibatkan murid, tapi juga kontrol, menyadari kenapa mereka melakukan tindakan tersebut. Jadi ini sebenarnya lebih ke pemecahan masalah. Ini nanti teman-teman kita bisa baca sendiri. Suatu yang menyakitkan harus terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Ini sebuah hukuman. Ini identitas. Jadi dalam restitusi itu ada segitiga restitusi. Yang pertama mengidentifikasi identitas ini, lalu menanyakan penyebab dan bagaimana solusinya. Ya. Peraturan kamu harus, yang harus dilakukan apa? Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Terima kasih. Nah, ini bahasa ini. Apa yang kamu yakin, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi sebenarnya di bahasa. Nih. Murid akan menjadi membenci peraturan, lalu di sini murid akan menghormati peraturan dan menghormati peraturan untuk dirinya dan orang lain. Ya, Bapak nanti kita terusin ini. Nah ini. Pendekatan untuk menerapkan disiplin positif. Nah ini dia. Bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, paksaan, menuntut, mencari kebutuhan.
Nah ini dia, fokus kepada karakter. Jadi membangun mereka menyadari kesalahannya sendiri. Cepet ya. Ini ada kasus nih teman-teman nih. Nah, panjang nih kasusnya. Nah, berdasarkan teori motivasi, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia antri dalam masuk kelas? Temennya. Karena apa nih? Ibu Ana selama beberapa minggu berhasil membuat muridnya berdiri di depan pintu. Sampai suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja saat mau masuk kelas usai jam istirahat murid-murid kembali berebutan masuk ke kelas. Berarti ini karena apa? Dia tertibnya. Karena ini ya stiker bintang ini. Itu ya teman-teman ya. Nah udah kok ini. Udah ya sampai sini dulu aja deh. Ya nggak sih? Nah ini nanti teman-teman bisa. Ini kayak ini udah teman-teman lakukan kok di kelas. Ya keyakinan kelas ini dan di awal semester kan kita membuat di MLS apalagi ya ada apa kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah itu nanti itu dibuat dan menjadi sebuah misalkan di kelas tidak boleh lari-lari, di kelas tidak apa namanya tidak dorong-dorongan. Nah jadi nilai kebajikan universalnya apa? Berarti menjaga keamanan. Gitu ya, ya kayak gitu-gitu deh. Ya, tidak buang sampah, piket kelas. Nah, berarti itu nilai universalnya berarti apa? Menjaga kebersihan. Nah, itu dia tuh. Teman-teman udah pinter dah. Ya kan? Baik, teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya yang harusnya bisa istirahat, tapi teman-teman membantu saya untuk penyampaian pengimbasan calon guru penggerak. Dan pesannya adalah teman-teman yang belum ikut program guru penggerak diharapkan ayo ikut program guru penggerak gitu ya. Ayo teman-teman daftar yang muda-muda. Kayaknya udah tua ya, udah tua. Baik teman-teman, saya akhiri. Mohon maaf lahir batin dan terima kasih banyak Bapak Darmadi, Bapak Abdul, Bu Titi sebagai Wakil Kepala Sekolah. Saya mengucapkan terima kasih dan teman-teman menjadi guru istimewa dan bahagia semoga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.